thank you. And you? 예. 할머니는 영어 왜 배우시는 거예요? 절대 어려운 단어 쓸 필요 없어요. How are you? 제니퍼? 그래요, 제니퍼. Di suatu pagi yang cerah, seorang pemuda kalem datang lebih awal untuk bekerja. Pemuda itu bernama Min Jae. Ia merupakan seorang PNS. Min Jae ternyata baru dipindah tugaskan ke kantor pelayanan publik. Setelah saling sapa dengan rekan-rekan kerjanya yang baru, Min Jae pun mulai bekerja. Tiba-tiba, seseorang dengan menggunakan jas hujan mendatangi kantor Min Jae alias kantor pelayanan publik. Rekan-rekan Min Jae tampak berusaha menghindari orang itu dengan pura-pura sibuk. Rupanya sosok di balik jas hujan itu adalah seorang nenek yang bernama Okbun. Tujuan nenek Okbun mendatangi kantor pelayanan publik ini adalah untuk menyampaikan keluhannya terkait masalah tempat tinggalnya. Sang nenek lalu bersiteru dengan beberapa PNS senior karena merasa keluhannya diabaikan. Min Jae dengan karakternya yang disiplin lalu menasihati nenek Okbun agar mematuhi segala prosedur jika ingin mengadukan keluhan. Nenek Okbun malah merasa tertantang dengan kata-kata Min Jae. Sebelum ia pergi, nenek Okbun mengatakan bahwa ia akan lebih sering bertemu Min Jae setelah ini. Dan ini adalah pertemuan pertama antara Min Jae dan bertemu nenek Okbun yang nantinya akan mengukir sejarah bagi negara Korea. 민원 관련 증거 수집, 입수 과정도 기록에 남겨야 합니다. 박민재, 앞으로 자주 보자. Di jam istirahat, Min Jae lalu diberitahu tentang nenek Okbun, seorang nenek yang digelari dengan sebutan nenek gaib atau Dokkabi Halmoni karena sifatnya yang sangat aneh bin ajaib. Sejak dulu ternyata nenek Okbun sangat suka melaporkan segala jenis pelanggaran kepada kantor pelayanan publik dan mengkritik kerja pemerintah. Bahkan sampai saat ini tercatat ia telah membuat 8.000 keluhan. Apapun pelanggarannya, kecil atau besar, yang dilakukan orang-orang pasti nenek Okbun catat dan melaporkannya. Di lingkungan tempat tinggalnya sendiri, tepatnya di daerah pasar, nenek Okbun sehari-harinya bekerja sebagai penjahit dan terkenal sangat cerewet. Banyak orang yang tidak menyukainya. Rekan dan senior Min Jae pun secara tidak langsung memaksa Min Jae untuk menghadapi nenek Okbun karena mereka sudah menyerah. 괜찮은지 자꾸 왜 그러세요? 여기 하수도 좀 많이. 하지만 우리에게는 블랙리스트 1호. 야, 헬멧 안 쓰냐? Keesokan harinya, nenek Okbun dengan bersemangat dan sesuai prosedur membawa puluhan lembar keluhan di hadapan Min Jae. Min Jae pun terkejut dengan itu. Rekan Min Jae datang dan mengatakan bahwa Min Jae dipanggil oleh kepala kantor pelayanan. Min Jae pun meminta rekannya itu untuk menggantikannya sebentar, tanpa rekannya itu sadari bahwa yang ia layani adalah nenek Okbun. Kena kan? Scene berpindah di pasar. Tampak nenek Okbun tengah sibuk bersiteru mengenai papan reklame milik salah satu pedagang bernama Hejung. Reklame milik Hejung itu menghalangi jalan. Nenek Okbun menganggap ini merupakan sebuah pelanggaran undang-undang reklame. Mereka pun bertengkar cukup hebat dan disaksikan banyak orang. Ketika nenek Okbun hendak pergi, ia mengomeli seorang anak yang makan mie mentah. Ya, anak ini bernama Yongjae. Ternyata Yongjae adalah adiknya Min Jae. Ketika Yongjae pulang ke rumah, ia melihat kakaknya sudah menyiapkan makan malam. Yongjae menolak ajakan makan kakaknya itu. Tampak Yongjae dan Min Jae tidak akur. Hal ini dikarenakan Yongjae yang sebenarnya tidak menyukai kepindahan mereka ke kota ini. Esok harinya, nenek Okbun kembali datang menemui Min Jae. Kali ini, nenek menyuarakan agar proyek penggusuran pasar tidak dilaksanakan. Mengingat di pasar tersebut ada banyak orang yang menggantungkan hidupnya. Nenek Okbun membawa sekumpulan dokumen bukti yang bisa membantu untuk mencegah penggusuran pasar tersebut. Min Jae pun mengatakan bahwa ia menerima semua informasi itu. Namun ketika nenek Okbun pergi, Min Jae malah berniat membuang dokumen bukti itu ke tempat dokumen yang tidak berguna. Di sebuah kafe, nenek Okbun berjumpa dengan sahabat karibnya yang bernama Jung Sim. Nenek Okbun sangat kagum dengan sahabatnya itu yang pandai berbahasa Inggris dan mengatakan iri padanya. Lalu mereka berbincang seputar kehidupan mereka. Namun, nenek Jung Sim tampak mengulang-ulang ucapannya dan juga tak ingat di mana letak barangnya. Yang berarti nenek Jung Sim menderita penyakit lupa yang parah. Di akhir pembicaraan mereka, nenek Jung Sim meminta agar nenek Okbun sudah saatnya mau menemui seseorang. Nenek Okbun menolak hal itu dan mengatakan ia sudah cukup bahagia dapat bertemu nenek Jung Sim saja. Lalu mereka pun berpisah. Sayangnya sapu tangan nenek Jung Sim tertinggal saat hendak mengembalikan sapu tangan itu. Nenek Okbun malah mengurungkan niatnya dan coba bersembunyi ketika melihat wanita yang mengantarkan nenek Jung Sim. Wanita itu bernama So Jin.
Malam itu setelah selesai menjahit, Nenek Okbun mencoba menelpon seseorang. Orang itu mengangkat telepon dan berbicara dengan menggunakan bahasa Inggris. Namun sang nenek tidak meresponnya sehingga telepon pun berakhir. Esok harinya, Nenek Okbun pergi ke kursus bahasa Inggris. Namun sayangnya setelah sempat belajar sedikit, ia justru disuruh berhenti oleh pengurus kursus itu karena dinilai menghambat pembelajaran. Pengurus kursus juga menyarankan agar si nenek belajar sendiri di perpustakaan karena menurutnya itu lebih cocok untuk orang lansia. Nenek Okbun mengatakan bahwa ia sudah pernah mencoba hal itu, namun biaya di perpustakaan terlalu mahal baginya. Sayangnya pengurus tetap tidak bisa menerima nenek lagi di tempat kursusnya dan meminta maaf. Sabar ya nek. Di lorong tempat kursus saat hendak pulang, Nenek Okbun melihat Minji berbicara bahasa Inggris dengan lancarnya. Ternyata Minji merupakan salah satu siswa di tempat kursus ini yang kini memutuskan untuk berhenti karena suatu alasan. Nenek Okbun yang kagum pun menatapi Minji yang sedang berbicara dengan bule itu. Saat Minji berbalik, ia terkejut melihat Nenek Okbun di hadapannya. Siapa nih? Di perjalanan pulang, Nenek Okbun mengikuti Minji dan meminta untuk diajarkan bahasa Inggris. Minji pun bertanya mengapa si nenek ingin belajar bahasa Inggris. Nenek Okbun tidak mengatakan alasannya, namun nenek mengatakan ia berjanji akan membayar Minji. Lalu Minji pun menolak permintaan si nenek dengan dalih bahwa dirinya harus mengerjakan banyak laporan keluhan yang dikirimkan oleh Nenek Okbun dan lalu pergi meninggalkan si nenek. Sejak itu, nenek selalu merayu Minji agar mau mengajarinya bahasa Inggris. Ia bahkan agak meneror Minji lewat telepon dan juga mengancam akan memberikan banyak laporan keluhan. Akhirnya usaha Nenek Okbun tidak sia-sia guys. Minji pun akhirnya menyerah dan terpaksa mengajari si nenek. Namun Minji belum kehabisan akal. Ia pun memberikan satu syarat yang sulit, yaitu nenek harus mengingat sebanyak-banyaknya kata bahasa Inggris. Encyclopedia. Encyclopedia. Inside. Dan esoknya Minji akan menguji Nenek Okbun dengan kata-kata itu. Hasilnya adalah nenek gagal dalam menuliskannya, yang berarti ia tidak memenuhi syarat dari Minji. Minji pun batal menjadi guru bahasa Inggris Nenek Okbun. Di perjalanan pulang, terlihat Minji yang sedang berada di dalam bus tiba-tiba melihat adiknya Yongjae berjalan kaki sendirian. Minji lalu turun dan mengikuti adiknya itu. Ternyata adiknya memasuki suatu tempat di pasar, yaitu rumah penjahit Ok. Minji pun terlihat sangat bingung dan akhirnya memilih ikut masuk. Betapa kagetnya dia, ternyata itu adalah rumah Nenek Okbun. Bukan cuma Minji yang kaget, Nenek Okbun pun kaget melihat Minji yang tiba-tiba berada di rumahnya. Selain itu, nenek juga tak menyangka ternyata Yongjae dan Minji bersaudara. Mereka pun lalu disajikan makanan oleh nenek. Minji seketika merasakan kenikmatan pada masakan Nenek Okbun. Selesai makan, Minji melihat banyak sekali catatan kosakata bahasa Inggris di dinding rumah Nenek Okbun. Minji dan nenek lalu berbincang kecil dan Minji menanyakan mengapa Nenek Okbun memberi adiknya makan. Rupanya nenek selalu melihat Yongjae memakan mie mentah. Sang nenek tidak tega melihatnya. Minji pun tersentuh mendengar jawaban nenek. Ia mengucapkan terima kasih dan menawarkan diri untuk mengajarkan nenek bahasa Inggris tanpa bayaran, asal adiknya bisa terus diberi makan. Mereka pun sepakat dan mengatur jadwal. Nenek yang sudah tidak sabar akhirnya meminta belajar dimulai hari itu juga. Namun di awal pembelajaran sangat sulit mengajari nenek bahasa Inggris. Selesai belajar, mereka pun berbincang sambil minum-minum di sebuah warung. Di sini terungkap cerita bahwa ternyata Nenek Okbun hanya hidup sendiri dan tidak memiliki keluarga. Iya, dia sebatang kara. How are you? Fine, thank you. And you? How are you? I'm fine, thank you. And you? Pada pertemuan belajar selanjutnya, mengingat hasil belajar terakhir kali, akhirnya Minji mengatur strategi baru dengan praktek langsung. Lalu Minji mengajak Nenek Okbun ke klub dan berpakaian layaknya anak muda, lalu memaksa nenek berbicara dengan para native speaker yang berada di situ. Awalnya terlihat nenek yang ragu-ragu dan bingung harus berkata apa, namun pada akhirnya Minji terus memberikan tantangan baru dan nenek pun akhirnya mulai menikmatinya dan mengaku perbincangannya mengalir dengan lancar. One more beer. Sepulang dari klub, nenek terlihat mabuk. Lalu Minji mengajak nenek duduk sebentar. Di sini mereka terbawa suasana malam. Akhirnya Minji mulai membuka diri dan menceritakan tentang hidupnya kepada sang nenek. Ia menceritakan kalau dirinya dan adiknya Yongjae adalah anak yatim piatu. Minji ditinggal ibunya saat akan berangkat studi di luar negeri. Ayah Minji tidak memberitahunya saat ibunya meninggal. Namun setahun kemudian sang ayah meninggal dan dirinya terpaksa kembali ke Korea untuk mengurus adiknya. Dan akhirnya sekarang Minji menjadi
menjadi seorang PNS. Di Korea, PNS bukanlah merupakan profesi yang diidamkan. Jadi Min Jae hanya bisa menekuni profesinya itu dengan hati yang tabah. Cerita kemudian berlanjut pada hari libur Chuseok, yaitu semacam perayaan panen besar di Korea. Saat itu biasanya orang-orang pada mudik dan berkumpul dengan keluarganya. Min Jae mengajak adiknya menemui nenek Okbun. Mereka lalu masak dan makan bersama. Malam harinya mereka melihat bulan bersama. Lalu Young Jae menanyakan mengapa nenek belajar bahasa Inggris. Akhirnya dengan ragu-ragu, nenek Okbun menceritakan semuanya kepada Young Jae dan Min Jae. Rupanya sang nenek memiliki seorang adik yang sejak kecil diadopsi ke Amerika. Nenek ini ingin sekali tahu keadaan dan kehidupan adiknya itu. Namun sayangnya sang nenek tidak pandai berbahasa Inggris. Oleh karena itu nenek Okbun belajar bahasa Inggris. Ternyata seseorang yang ditelepon sang nenek dulu adalah adiknya. Setelah bercerita, nenek Okbun tak kuasa menahan sedihnya dan berpura-pura ingin ke toilet. Saat itu Min Jae melihat di balik foto keluarga yang dilihatkan nenek. Ternyata ada alamat dan nomor telepon adik nenek Okbun. Esok harinya tanpa sepengetahuan nenek, Min Jae mencoba menelpon adik nenek Okbun. Sayangnya Min Jae mendapatkan respon yang tidak diharapkan. Adik nenek Okbun berkata ia tidak ingin berbicara dengan kakaknya Okbun dan berkata kalau ia tidak mengharapkan kakaknya itu. Sang adik juga meminta kepada Min Jae agar tidak menghubunginya lagi. Min Jae yang mendengarnya sangat kaget. Mengapa dia begitu? Sepulang kerja, Min Jae bertemu dengan nenek Okbun. Min Jae meminta untuk berhenti belajar bahasa Inggris. Min Jae beralasan ia tak bisa lagi mengajari nenek Okbun, sebab sebentar lagi Min Jae akan mengikuti ujian naik pangkat dan akan sangat sibuk. Padahal alasan sebenarnya Min Jae kesal dengan adik sang nenek yang tidak mau mengakui kakaknya. Min Jae tidak ingin nenek Okbun tersakiti. Lalu ia pun pamit pulang ke rumah. Scene berganti. Terlihat nenek Okbun sedang mengunjungi nenek Jung Sim yang sedang diopname di rumah sakit. Nenek Okbun sedih melihat kondisi sahabatnya itu. Tiba-tiba Sojin datang. Sojin adalah yang merawat nenek Jung Sim dan juga yang tempo hari dihindari nenek Okbun. Ia lalu berbincang serius dengan nenek Okbun. Sojin mengatakan kondisi nenek Jung Sim semakin hari semakin memburuk. Singkat cerita, di tempat lain terlihat Min Jae dan adiknya sedang makan di sebuah restoran. Young Jae bertanya kepada Min Jae kenapa kakaknya itu tidak pernah lagi berkunjung ke rumah nenek Okbun. Min Jae tidak menjawab. Ia meminta adiknya untuk tidak makan lagi di rumah nenek Okbun. Esok harinya nenek Okbun tiba di kantor pelayanan publik. Ia tidak melihat Min Jae di sana. Saat keluar dari gedung, nenek melihat beberapa pegawai di kantor itu sedang merokok. Secara tidak sengaja, nenek mendengar pembicaraan mereka mengenai pengembangan pergusuran pasar. Nenek marah besar dan menuntut ke kantor pelayanan publik. Nenek itu mengatakan bahwa dokumen bukti telah ia serahkan kepada Min Jae, tetapi kenapa belum ditindaklanjuti. Mendengar itu, rekan Min Jae tersebut kaget karena ia tahu bahwa dokumen yang dimaksud sudah dicampakkan oleh Min Jae. Beberapa waktu kemudian Min Jae pun pulang. Nenek pun langsung mencacinya sebagai pengkhianat. Nenek mengatakan betapa besar usaha dan waktu yang dihabiskan untuk mengumpulkan bukti itu agar pasar tidak digusur. Nenek juga mengatakan ada banyak sekali orang yang menggantungkan hidupnya di sana. Min Jae lalu mengatakan bahwa yang dilakukan nenek itu sia-sia dan meminta nenek untuk mengurus hidupnya sendiri, tidak usah memikirkan orang lain. Nenek Okbun pun terbawa emosi dan marah karena Min Jae membohonginya. Lalu pembicaraan mereka tanpa sengaja mengarah ke masalah pelajaran bahasa Inggris yang diberikan Min Jae. Nenek pun semakin terbendung emosi, ia pun langsung menampar Min Jae. Min Jae pun tersulut emosi tanpa sengaja mengatakan soal adik nenek Okbun yang tidak ingin dihubungi dan tidak mengharapkan keberadaan si nenek. Mendengar itu, nenek langsung terduduk lemas. Tanpa sengaja semua kejadian itu disaksikan oleh Young Jae. 그러니까 애초에 영어 따위 그렇게 기를 쓰고 배울 필요 없었다는 말이에요. 적당히 하다가 빠지려고. Sesampainya di rumah, Min Jae terkejut mencium bau rokok Young Jae. Mereka pun bertengkar. Young Jae yang sebenarnya kesal kepada kakaknya itu lalu mengatakan sesuatu mengenai nenek Okbun. Young Jae bercerita bahwa sebenarnya nenek Okbun kesepian. Oleh sebab itu, nenek menyerahkan semua tenaganya untuk membantu orang-orang di pasar yang dianggapnya sebagai keluarga. Young Jae juga meminta kepada kakaknya agar tidak memperlakukan nenek dengan buruk. Mendengar itu membuat Min Jae merenung. Scene berpindah, terlihat Min Jae kembali ke kantornya. Ia melihat kembali berkas nenek Okbun. Ternyata berkas bukti itu belum dihancurkan. Mulai saat ini Min Jae bertekad untuk membantu dan memperjuangkan agar pasar tidak digusur. Hingga pada akhirnya Min Jae berhasil melakukannya. Di tempat lain di rumah sakit terlihat nenek Okbun menemani nenek Jung Sim yang kondisinya semakin memburuk. Lalu Sojin datang dan memberikan surat yang ditulis oleh nenek Jung Sim ketika masih sehat. Menurutnya usia nenek Jung Sim tidak akan lama lagi. Tiba-tiba seorang laki-laki datang.
Jepang. Terlihat laki-laki itu sedang berdebat dengan Sojin. Nenek Okbun yang melihat mereka berdebat pun tampak bingung. Lalu laki-laki itu memperkenalkan dirinya sebagai seorang reporter dan juga merupakan bagian dari aliansi HR121. Begitu pula dengan Sojin. HR121 atau House of Representative House Resolution 121 adalah sebuah resolusi bagi wanita penghibur. Lalu apa atau siapa sih wanita penghibur yang dimaksud di sini? Mereka adalah wanita yang menjadi korban perbudakan seks selama Perang Dunia Kedua koloni Jepang di Hindia Belanda atau yang saat ini menjadi Indonesia dan juga di tempat-tempat jajahan Jepang lainnya. Sebenarnya wanita penghibur ini bukan hanya berasal dari Korea tetapi juga berasal dari negara lain. Namun menjadi wanita penghibur bukanlah hal yang patut dibanggakan sebab tentara Jepang benar-benar memperbudak mereka secara sadis dan keji. Oleh karena itu banyak wanita yang masih hidup dan menyembunyikan identitasnya. Dan ternyata saat usia 13 tahun, Nenek Okbun dan sahabatnya Nenek Jungsim adalah korbannya. Mereka dipaksa dan diancam jadi budak seks tentara Jepang tersebut. 어차피 더 숨을 생각도 없어. 네가 죽으면 나는 혼자서 어떻게 버텨? Singkat cerita, surat yang diberikan kepada Nenek Okbun itu adalah pidato yang akan disuarakan oleh Nenek Jungsim. Ternyata selama ini Nenek Jungsim berjuang mati-matian untuk bisa memberikan kesaksian mengenai kisahnya dan sahabatnya Nenek Okbun yang pilu di masa lalu. Namun sayang Nenek Jungsim terbaring sakit. Ia ingin agar Nenek Okbun untuk bisa melanjutkan perjuangannya. Maka dari itu si reporter datang menemui dan meminta Nenek Okbun membuka jati dirinya di hadapan semua orang. Akhirnya Nenek Okbun membuka kedok masa lalunya di media. Semua orang terkejut mendengarnya. Min-jae lalu menangis dan meminta maaf kepada Nenek Okbun sebab mengetahui betapa menyedihkannya kehidupan Nenek Okbun di masa lalu. Saat mereka berbincang, Nenek menunjukkan fotonya saat masih muda bersama Nenek Jungsim. Foto tersebut masih disimpan oleh sang nenek. Nenek Okbun menceritakan alasan pedih di balik persahabatannya dengan Nenek Jungsim. Nenek pun menceritakan kisahnya bersama Nenek Jungsim di saat Perang Dunia Kedua itu, di mana mereka menjadi budak seks tentara Jepang. Scene flashback ditampilkan. Kembali pada tahun 1943, Nenek Okbun disiksa dan digilir oleh para tentara Jepang secara tidak manusiawi. Hal tersebut membuatnya tidak kuat dan ingin bunuh diri. Namun Nenek Jungsim muda yang melihatnya berusaha keras untuk mencegah Nenek Okbun. Akhirnya Nenek Jungsim berhasil menyelamatkannya. Semenjak itu Nenek Okbun dan Nenek Jungsim semakin dekat dan saling menguatkan hingga saat ini. Nenek Okbun juga menceritakan setelah mereka melewati semua itu, Nenek Jungsim pergi ke semua tempat untuk memberikan kesaksian. Namun dulu mereka pernah dibohongi karena tidak bisa berbahasa Inggris. Maka dari itu Nenek Jungsim mati-matian belajar bahasa Inggris agar bisa menyuarakan haknya. Sayangnya Nenek Jungsim kini malah sakit. Nenek Okbun memohon supaya Min-jae mengajarinya bahasa Inggris dan ini juga merupakan permintaan terakhirnya kepada Min-jae. Rupanya alasan Nenek Okbun belajar bahasa Inggris bukan untuk bertemu adiknya yang sedang berada di Amerika, melainkan untuk menggugat dan bersaksi di Mahkamah Agung Dunia agar Jepang segera meminta maaf kepadanya dan juga kepada para wanita yang menjadi korban perbudakan seks di masa Perang Dunia II. Cerita berlanjut, terlihat nenek yang mulai berlatih berbicara di depan publik dengan teks pidato yang dituliskan oleh sahabatnya Nenek Jungsim. Semua usaha Nenek Okbun tentu saja dibantu oleh Min-jae dan rekan-rekan Min-jae. Nenek Okbun akhirnya bisa diberangkatkan ke Amerika untuk memberikan kesaksian di Kongres Amerika melalui HR121. Ia pun tiba di Amerika. Di tempat lain juga terlihat Min-jae yang sedang makan siang bersama rekan-rekannya. Tiba-tiba mereka melihat berita di televisi yang mengatakan ketidakpercayaan pihak Jepang atas identitas Nenek Okbun. Hal tersebut beralasan karena sebelumnya pemerintah Korea sudah pernah mendata semua wanita yang menjadi budak seks tentara Jepang di zaman penjajahan. Sayangnya waktu itu Nenek Okbun menyembunyikan identitasnya sebagai wanita penghibur dan baru saja mengakuinya, sehingga Nenek Okbun terancam tidak bisa bersaksi di Kongres Amerika. Di Korea, Min-jae tidak tinggal diam. Ia akhirnya menggerakkan semua orang dan membuat petisi agar Nenek Okbun bisa terus maju. Petisi pun ditandatangani banyak orang dan bahkan pejabat. Petisi ini cukup mendapatkan perhatian, namun belum cukup membuktikan kebenaran mengenai Nenek Okbun. Dan hal ini membuat Min-jae cukup khawatir. Akhirnya sampai pada hari sidang, Nenek kemudian masuk ke dalam gedung. Tampak juga beberapa khalayak melakukan demo di depan gedung untuk mendukung keadilan bagi wanita penghibur. Pada pertemuan tersebut ada dua saksi yang diundang. Saksi pertama bernama Mitchell. Mitchell menceritakan kisah pilunya yang terpaksa melayani para tentara Jepang di usia 21 tahun hingga harus membotaki kepalanya sendiri. Pada sidang tersebut
tersebut ada tim pembela Jepang yang menuduh Michelle memperoleh uang dan uang tersebut digunakan sebaik mungkin saat menjadi wanita penghibur. Tentu saja hal ini dibantah, namun karena terus ditekan, Michelle tidak kuasa menahan dirinya, lalu ia turun dan disambut oleh Nenek Okbun yang menguatkannya. Selanjutnya, saksi kedua, Nenek Okbun dipanggil untuk memberikan kesaksian. Namun belum sempat Nenek Okbun berdiri, ia langsung diserang pembela Jepang dengan keraguan bahwa dirinya bukan wanita penghibur. Namun nenek tetap dipersilahkan maju untuk bersaksi. Sebelum maju, pemimpin sidang bertanya kepada nenek apakah nenek bersedia memberikan kesaksian. Nenek Okbun menjawab, "Yes, I can speak." Nenek pun maju tampil ke depan. Sayangnya sesampainya di depan, ia sangat gugup dan hanya terdiam. Setelah beberapa menit melihat nenek masih mematung, pemimpin sidang meminta nenek untuk turun. Namun tiba-tiba Min-jae datang. How are you, Okbun? I am fine, thank you. And you? Ia membawa foto bukti saat Nenek Okbun menjadi wanita penghibur. Hal itu membangkitkan keberanian Nenek Okbun. Nenek lalu mulai bicara dengan menunjukkan beberapa bekas luka di perutnya yang membuat semua orang terdiam dan kaget. Lalu menjelaskan mengenai bekas luka tersebut. Ternyata itu bekas luka yang digoreskan pisau oleh tentara Jepang. Nenek Okbun menegaskan bahwa dirinya merupakan salah satu bukti kalau kisah wanita penghibur itu tidak mengada-ada. Dan dirinya berdiri di sana untuk memperjuangkan hak bagi para wanita penghibur seperti dirinya. Adapun yang mereka tuntut hanyalah pernyataan bersalah dan permintaan maaf dari pihak yang bersalah. We are not asking for too much. We have lived our entire lives. I'm sorry. Is that so hard? Selesai sidang, banyak yang mendatangi Nenek Okbun. Mereka menyampaikan penyesalan mereka atas kejadian yang dialaminya. Akan tetapi meskipun menang di pengadilan, Jepang tetap menolak meminta maaf. Malah mereka menawarkan bayaran untuk menyelesaikan kasus ini. Padahal yang Nenek Okbun harapkan hanya permintaan maaf dari mereka. Nenek Okbun kemudian dibawa ke sebuah ruangan. Ternyata di ruangan itu ada adiknya nenek yang telah menantinya. Adik Nenek Okbun yang tinggal di Amerika ini bernama Jong Nam. Setelah mendengar berita tentang Okbun dan juga Min-jae yang selalu menelpon Jong Nam berkali-kali, akhirnya terbukalah hati sang adik untuk mau menemui kakaknya Okbun. Dan begitulah akhirnya pertemuan yang mengharukan antara adik dan kakak yang terpisah selama puluhan tahun. Akhirnya setelah kejadian ini, kisah pilu wanita penghibur diketahui di seluruh dunia. Namun sayangnya pihak yang bersalah tetap menolak meminta maaf hingga sekarang ini. Yap, sampai di situ cerita pun tamat. I Can Speak adalah sebuah film Korea Selatan yang dirilis pada tahun 2017. Genre film tersebut adalah komedi dan drama. Namun meski bergenrekan drama, film ini sangat tidak membosankan. I Can Speak mengangkat cerita tentang tuntutan keadilan bagi para perempuan yang pernah jadi korban budak seks kolonial Jepang. Film ini diangkat dari kisah nyata tentang Jungun Eun-fu, perempuan yang dijadikan budak seks oleh tentara Jepang selama Perang Dunia Kedua. Seorang anggota Kongres Amerika Serikat keturunan Jepang tanpa rasa malu mendorong dilahirkannya Resolusi 121 agar negara asal menyesal dan meminta maaf. Film yang disutradarai oleh Kim Hyun Sok ini berhasil menyentil sisi kemanusiaan penonton. Meskipun ada saat-saat yang sedikit melodramatis, dan film ini menggambarkan kisah persahabatan yang indah yang menggambarkan bagian sejarah yang sangat penting. Alur cerita yang menarik serta penghayatan para pemeran dalam memerankan bagiannya membuat makna film ini tersampaikan dengan baik kepada penonton. Film ini berhasil meraih 4 penghargaan dari Blue Dragon Film Award untuk kategori Popular Star. Seperti Indonesia yang mempunyai sejarah yang sama dengan Korea. Keduanya sama-sama punya sejarah kelam karena merupakan negara bekas jajahan Jepang. Indonesia beruntung karena lebih dulu merdeka. Namun soal pengembangan budaya dan ekonomi tentu saja kita harus belajar banyak dari mereka ya guys. Dan masuk pada penilaian, Biro Perfilman UBR Media memberikan rating untuk film I Can Speak 7,7. Like dan share ke teman-teman tersayangmu agar mereka juga ikutan nonton film keren ini. Dan jangan lupa subscribe channel UBR Entertainment. Terima kasih banyak dan bye-bye.